Halo, ketemu lagi di kursus menulis artikel online. Menulis artikel jadi lebih mudah. Contoh tulisan salah. Di sini saya akan memperlihatkan contoh-contoh beberapa kesalahan umum pada penulisan artikel. Nah, ini adalah contoh artikel yang salah. Saya mau bahas ya. Ini judulnya udah menarik. 3 teknik membersihkan dapur yang kotor. Ini bagian pembuka. Ini harusnya jadi bagian pembuka ya. Tapi saya sendiri nggak jelas ini begini ya, begini ya. Pertanyaan seperti, nah ini juga huruf awal harusnya huruf besar. Terus ini juga salah, harusnya titik dulu baru tutup kutip 2. Maksudnya bagaimana toh? Maksudnya begini, bagaimana kita harus mengetahui kandungan makanan apa saja yang tergantung di dalamnya. Terkandung di dalamnya seperti berapa jumlah. Nah ini mungkin mendekati ya. Nah ini saya sudah jelaskan di materi sebelumnya bahwa artikel yang memiliki alur adalah di mana setiap paragraf memiliki cerita. Pada bagian pembuka harusnya merupakan deskripsi singkat atau ulasan singkat. Ini udah sampai, ini kan judulnya teknik membersihkan dapur yang kotor ya. Nah ini udah lewat berapa paragraf nih. Dari sini sampai sini dia baru mulai menceritakan tentang teknik membersihkan dapur yang kotor. Ini kesalahan dasarnya adalah ini seperti ini ya. Ini nggak jelas ini subjudul atau bukan. Terus kedua, ini juga dia banyak menggunakan kata tanya ya. Banyak banget ini kata tanyanya. Kalimat tanyanya banyak banget. Nah ini seperti ini. Itu banyak kalimat tanyanya. Terus jadi ini juga kalimatnya tidak langsung. Alasannya apa ya? Tentu pasti balik lagi kepada kepentingan kesehatan kita. Tidak hanya, jadi nggak langsung ke poinnya ya. Ini juga muncul lagi kalimat tanya. Terus penggunaan kutip satunya juga tidak pada tempatnya. Kata di mana. Ini nggak perlu pakai kutip diapit kutip satu ya. Ini karena bukan kiasan. Terus kita ke bawah. Nah ini juga kan judulnya adalah teknik membersihkan dapur yang kotor. Ini harusnya jadi subjudul ya. Harusnya jadi subjudul dengan subtopik tersendiri. Jadi harusnya ini langsung pertama siapkan lap misalkan. Kedua siapkan ember. Ketiga misalkan mulai membersihkan dapur menggunakan cairan pembersih. Harusnya seperti itu. Jadi harusnya to the point. Banyak muter-muter ya ceritanya. Nah ini juga banyak menggunakan kalimat ini seperti kata piye. Ini kan sebetulnya bukan pada tempatnya ya. Masih bisa menggunakan bahasa Indonesia. Terus ini juga menempatkan lagi kalimat tanya. Penempatannya sendirian nih di sini. Ini jadi tidak terstruktur. Harusnya dia masuk ke atas, gabung dengan paragraf di atasnya. Terus ini juga tadi saya dijelasin, harusnya ini menjadi bagian tahap karena judulnya adalah 3 teknik membersihkan dapur yang kotor. Harusnya udah termasuk menjadi teknik ya. Jadi nggak relate. Ini justru pertanyaan dimulai dari mana dan mau kemana. Harusnya kan teknik. Ini juga dia muncul lagi kalimat tanya. Terus juga penempatannya ini satu kalimat berdiri sendiri dalam satu baris. Harusnya naik ke atas. Ketiga juga sama, ini bukan tahap. Terus juga dia banyak menggunakan kalimat tanya. Nah ini juga tulisannya benar enggak. Nah ini artikel ini sebetulnya propos ya. Kebetulan waktu itu saya lagi nyari freelance artikel writer. Terus saya minta dia kirim contoh tulisan artikel. Dengan diminta mengirim contoh tulisan artikel itu harusnya artikelnya menggunakan bahasa yang formal ya. Semi formal atau formal. Jadi penggunaan bahasa Indonesia penggunaan bahasa sehari-hari seperti benar enggak, ngerasain begini. Nah itu harusnya nggak ada ya. Ini juga diberesinnya. Nah itu seharusnya sih nggak ada ya.
Nah, ini juga muncul lagi kalimat tanya. Tapi di bagian menutup sebetulnya udah bagus ya. Nah, itulah ketiga tips ya yang mungkin mau Anda coba. Semoga tips ini berguna bagi Anda yang menginginkan dapur yang bersih. Nah, ini udah bagus sebetulnya. Terakhir ada selamat mencoba. Jadi banyak kalimat tanya ya. Kita lanjut ke artikel berikutnya. Artikel berikutnya, cara memasak daging ikan salmon untuk Anda yang baru pulih dari sakit. Nah, ini memiliki ini ambigu ya. Artikelnya ini mau membahas tentang cara memasak daging ikan salmon atau mau membahas tentang manfaat ikan salmon untuk orang yang baru sembuh dari sakit. Nah, seperti itu. Ini juga daging ikan salmon masuk ke baris berikutnya. Siapa yang tidak suka? Bukankah sebaiknya begini? Siapapun suka dengan ikan salmon karena, itu dilanjut. Siapapun suka dengan ikan salmon karena kandungan protein yang tergantung di dalamnya dipercaya mengandung protein yang baik untuk dikonsumsi tubuh. Nah, itu kan lebih enak ya. Ini coba saya giniin. Nah, itu kan lebih enak daripada gini. Daging ikan salmon titik masuk ke baris baru. Siapa yang tidak suka? Tanda tanya, lanjut lagi ke baris baru. Jadi lebih baik seperti ini ya. Siapapun suka dengan ikan salmon karena kandungan protein yang terkandung di dalamnya dipercaya mengandung protein. Oh, ini diulang lagi nih. Ini harusnya dihilangin ya. Nah, terus di sini juga ada bahasa asing, grill. Grill dan dibakar itu memiliki pengertian yang sama. Jadi sebaiknya hanya menggunakan salah satu, dibakar aja atau digrill. Kalaupun menggunakan kata digrill, ini harusnya dicetak miring. Tapi daripada banyak cetak miringnya, dicari dulu bahasa Indonesianya. Ada kata dibakar. Kalau kata dibakar bisa digunakan, baru kemudian gunakan kata grill. Jadi prioritaskan bahasa Indonesia dulu ya. Kalau di bahasa Indonesia yang nggak ada, baru gunakan kata asing. Ini juga banyak kata penggunaan untuk sehari-hari ya. Nyoba, terus ini juga ya iyalah. Terus ini juga cara memasaknya bagaimana. Ini akan lebih tepat kalau gini. Cara memasak daging ikan salmon. Jadi langsung ya, jangan dibikin. Ini kalimat tanya, di sini jawabnya. Jadi tanya jawab, isinya tanya jawab terus ya. Ini juga gampang banget. Nah, ini juga ada kalimat tanya lagi. Banyak banget ya kalimat tanya ya. Sebetulnya kalimat tanya itu hanya untuk membangun dialog ya. Ini setelah resep usahakan ada bagian penutup. Kenapa? Biasanya setelah orang mempraktekkan resep, mungkin ada tips-tips. Misalkan gunakan ikan salmon yang masih segar. Terus rebus sayuran dalam waktu tidak terlalu lama agar sayuran tetap segar. Nah, seperti itu. Masukkan ke bagian penutup, baru kemudian selamat mencoba. Ini juga penggunaan tanda serunya sampai 2. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke artikel berikutnya. Nah, ini ditulis oleh orang yang sama. Cara membersihkan kompor gas. Hal-hal penting yang harus Anda perhatikan. Nah, ini saya buat koreksinya ya. Sebaiknya seperti ini. Hal penting yang harus Anda perhatikan saat membersihkan kompor. Jadi bukan dibalik ya. Cara membersihkan kompor (2) hal-hal penting yang harus Anda perhatikan. Karena pada judul itu nggak lazim ya menggunakan (2). Jadi harusnya seperti ini. Hal-hal penting harus Anda perhatikan saat membersihkan kompor. Itu lebih enak bacanya. Ini yang pertama, duar. Nah, seperti itu. Terus, nah ini. Dia sepertinya ingin membangun dialog ya. Tapi gayanya kelihatan mirip gitu. Dari 3 artikel yang dia tulis itu gayanya mirip semua gitu. Justru artikel yang bagus adalah ketika ia menulis beberapa artikel,
maka seolah-olah kita sedang membaca artikel yang ditulis oleh orang yang berbeda. Itu bagus. Ini dia cenderung mengulang gaya. Juga kata dong harusnya cetak miring. Ini juga fobia, istilah asing cetak miring. Ini fobia ini susah ya cari persamaan katanya dalam bahasa Indonesia. Jadi memang nggak bisa dihindari. Paling pakai F ya, FOBIA. Nah itu seperti itu. Ini juga dia selalu mengulang lebih banyak kalimat tanya. Terus juga penggunaan bahasa sehari-hari. Nah ini dia bagus nih, udah ada kata ada bagian penutup. Nah begitulah sebaiknya Anda membersihkan kompor gas di rumah Anda. Ini udah ada bagian penutup. Nah ini ditulis oleh penulis yang berbeda ya. Ini yang nulis perempuan. Tips merawat maskara agar tidak kering. Jadi waktu itu ada seleksi untuk content writer. Jadi orang yang melamar menjadi content writer diharuskan mengirim contoh tulisan artikel. Nah ini dia nulis. Kalau dia mengajukan artikel sudah seharusnya bahwa dia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau ini kan harusnya nggak pakai kata gak mau. Namanya juga udah content writer. Kalau content writer itu berarti harus sudah memiliki basic menulis. Dia harus mengerti aturan dasar menulis artikel. Ini ada kata well. Terus juga ada kata gemes. Harusnya kan gemas. Mau nggak mau harus dicetak miring. Terus juga ini namanya tips merawat maskara agar tidak kering. Dia nulisnya subjudulnya adalah tips 1, tips 2, dan tips 3. Harusnya dijabarin ya. Misalkan tips 1 adalah jangan terlalu sering mengocok maskara. Dari subjudul itu mewakili isi. Jadi di paragraf ini menjelaskan tentang jangan mengocok maskara. Ini penjelasannya. Judulnya harusnya jangan mengocok maskara. Terus di sini subjudulnya adalah pastikan menutup rapat maskara. Baru di sini dijelaskan. Jadi bukan tips 2 ya, ini kurang bagus. Ini juga dia salah nih penggunaan tanda bacanya. Harusnya tanda tanya dulu baru tutup kutip 2. Ini juga buru-buru. Ini nggak penting ya sebetulnya. Nggak harus dicantumkan. Ini juga biar gak kata gak ini dia menggunakan kata gak, harusnya tidak ya. Tips 3. Nah ini harusnya dijabarkan yang mewakili isi. Misalkan jangan letakkan maskara di tempat yang terkena matahari langsung atau di tempat panas. Ini juga kata oke. Sepertinya sebetulnya penggunaan kata ini lebih cocok di blog pribadi ya. Ini dia juga nulis gak bete. Ini sebetulnya udah bagus ya, ada bagian penutupnya. Oke lanjut. Nih tips memilih bedak yang cocok untuk kulit berminyak. Suka bete gak kalau lagi jalan bareng gebetan? Nah itu dia sebetulnya ini lebih cocoknya buat blog pribadi ya. Pada saat dia melamar untuk menjadi content writer, jadi nulisnya itu bukan di blog, bahwa dia menulisnya harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Itu sebabnya dia nggak lolos ini. Nah ini dia kembali mengulang kesalahan yang sama. Tips 1, tips 2. Polanya selalu seperti itu. Padahal ini materinya beda ya. Tips memilih bedak yang cocok untuk kulit berminyak. Tapi dia bikin subtopiknya menggunakan subjudul tips 1, tips 2. Tadi nulis tentang maskara sama juga. Tips 1, tips 2. Katakanlah misalkan kita memberi tugas 10 artikel. Pasti dia akan melakukan hal yang sama. Tips 1, tips 2. Tips 1, tips 2. Nah seperti itu. Terus ini wax. Kata wax dan candle itu emang nggak bisa diganti dengan kata lilin. Kenapa? Karena di bahasa Indonesia wax diterjemahkan sebagai lilin, sedangkan candle juga diterjemahkan sebagai lilin. Padahal wax dan candle itu memiliki perbedaannya. Kalau wax itu adalah lilin cair, biasanya untuk treatment ya, perawatan kecantikan itu menggunakan wax. Terus, nah kalau candle adalah lilin yang dibakar. Jadi ini boleh jika menggunakan kata wax dan lilin, tapi harus dicetak miring.
Nah ini juga nggak mau kan, malah nambah kasus di kulit kamu. Nah ini nggak boleh ya. Ini oil base sudah benar, dia oil base emang nggak ada terjemahan pasti dalam bahasa Indonesia, jadi lebih panjang. Ini dia juga udah ada bagian penutup. Jadi kesalahan umumnya adalah sering menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan bahasa asing tidak pada tempatnya. Terus ini penggunaan tips 1, tips 2 harusnya dijabarkan menjadi subjudul. Oke, sekian dulu materi kali ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.